Santoso pun menceritakan awal mula dia menjalani pesugihan Dewi Ular. Saat itu dia lagi bingung, karena sudah menganggur cukup lama sekali. Dalam kebingungannya itu, dia bertemu dengan seorang kakek tua renta, yang menceritakan tentang suatu pesugihan pencari kekayaan dengan jalan pintas. Laki-laki tersebut mengatakan semuanya dengan gamblang dan jelas. Saat itu juga Santoso tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kakek tua tersebut. Dalam hatinya ia sudah bosan dan lelah dengan jalan hidup yang dijalaninya. Ia pun meminta kepada laki-laki tua tersebut untuk mendapatkan pesugihan yang dimaksud. Santoso sudah tidak sabar lagi untuk hidup kaya dan terbebas dari kemiskinan. Karena sudah yakin dan mantap, maka kakek tua tersebut pun mengajak Santoso pergi ke suatu tempat. Suatu tempat yang terasa asing, wingit, dan angker. Di sanalah kemudian digelar ritual mengambil pesugihan Dewi Ular. Ritual tersebut dijalani dan dilaksanakan dengan berbagai macam ubo rampe dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Prosesi pun berlangsung, suasana terasa dingin dan wingit. Suara-suara binatang malam dari kejauhan terdengar bersaut-sautan mengiringi gelapnya malam itu. Setelah ritual selesai, kakek tua tersebut pun mengatakan kepada Santoso akan syarat-syarat yang harus dijalaninya dan dipenuhinya agar mendapatkan pesugihan tersebut. Beberapa syarat penting juga dikatakan oleh kakek tua tersebut. Santoso dengan sadar mengiyakan semua syarat yang harus disiapkan dan yang harus dijalaninya demi pesugihan tersebut. Suatu malam, saat Santoso tengah tidur di kamar, tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya seorang wanita cantik, seksi, memakai pakaian ala kerajaan dahulu. Wanita tersebut tiba-tiba ada di dalam kamar Santoso, dan dia pun mengatakan kalau dia adalah Ratu Dewi Ular, sang pemberi pesugihan. Santoso yang menyadari kalau yang datang itu adalah sang Dewi Ular, maka dengan segera ia pun menyambut kedatangan wanita cantik tersebut dengan bertekuk lutut di hadapannya. Santoso pun mengerti apa yang harus ia lakukan dengan kedatangan sang dewi tersebut. Karena kakek tua tersebut telah mengatakan semuanya kepada Santoso tentang syarat yang harus dia siapkan dan dia jalani demi mendapatkan pesugihan sang dewi tersebut. Malam itu Santoso akan memenuhi syarat yang pertama. Sebagai pengabdi pesugihan Dewi Ular, dia harus melayani sang dewi seperti layaknya suami istri. Tampak
Di hadapannya sang Dewi Ular tersebut begitu cantik mempesona dengan lekuk tubuh yang aduhai seksinya. Malam itu di antara suara gerimis hujan dan suara-suara binatang malam yang saling bersaut-sautan mengiringi malam itu. Dua insan yang berbeda dunia itu tenggelam dalam kenikmatan dunia yang syahdu. Santoso sendiri tak sungkan melayani sang Dewi Ular karena wujudnya yang seperti manusia. Padahal sebenarnya saat itu Santoso tengah berjumpa dan bercinta dengan seekor ular raksasa yang sangat besar bermahkotakan hijau. Santoso hanya merasakan tubuh manusia yang tengah bersamanya. Kapan lagi dapat wanita cantik dan juga akan mendapatkan harta yang melimpah ruah? Bayangan kekayaan sudah di depan mata Santoso. Entah sudah berapa lama Santoso dan sang Dewi Ular bersama hingga menjelang fajar. Santoso pun tertidur pulas dan tak menyadari kalau sang Dewi telah pergi meninggalkan kamarnya. Tampak dia begitu lelah hingga Santoso pun ketiduran pulas dan peluh di sekujur tubuhnya. Sekitar pukul 6 pagi, Santoso pun terbangun dari tidurnya. Matanya masih terasa sebam, berat untuk dibuka. Tubuhnya terasa pegal-pegal yang dirasakan oleh Santoso. Namun, saat kedua matanya terbuka dan sama-sama terlihat emas dan uang berserakan di atas kasurnya, betapa kagetnya Santoso saat itu. Santoso tak menyangka di atas ranjangnya tampak perhiasan dan uang yang bertumpuk melimpah ruah. Hati Santoso pun sangat senang dan gembira. Pagi itu benar-benar pagi yang sangat menggembirakannya. Memang benar kata kakek tua tersebut. Setelah dia melayani sang Dewi Ular, maka uang dan emas yang banyak akan muncul dengan sendirinya. Santoso pun menutup ceritanya kepada Parman. Parman yang mendengar semua cerita dari sahabatnya itu sangat tertarik untuk menjadi kaya dengan jalan pintas seperti sahabatnya. Parman pun meminta kepada Santoso agar dia mau mengantarkannya untuk mendapatkan pesugihan Dewi Ular sama seperti yang dijalani oleh Santoso. Dengan senang hati Santoso pun mengiyakan permintaan dari sahabatnya itu. Setelah memantapkan hati dan tekad, akhirnya Parman dan Santoso pun pergi ke tempat di mana dulu Santoso menjalani ritual pengabdi pesugihan Dewi Ular. Perjalanan pun ditempuh dengan mobil Santoso. Beberapa jam kemudian sampailah Santoso dan Parman di lokasi di mana dulu Santoso melakukan ritual pengabdian pesugihan Dewi Ular. Di sana mereka disambut oleh sang juru kunci, seorang laki-laki yang sudah tua, yang memakai baju serba hitam. Laki-laki tua tersebut sudah hafal dengan orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Maka dimulailah ritual untuk mendapatkan pesugihan Dewi Ular. Tampak sang juru kunci membaca mantra, memanggil sang Dewi Ular. Asap kemenyan dan bau dupa yang berterbangan terasa membuat suasana serasa mistis dan beraroma dunia lain. Sang juru kunci masih komat kamit membaca mantra untuk memanggil sang Dewi Ular untuk datang ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, hembusan angin pun mulai datang, dari mulai pelan hingga angin pun mulai kencang. Suara angin tersebut pertanda bahwa sang Dewi telah datang ke tempat tersebut. Namun, hanya sang juru kunci lah yang dapat melihat sosok sang Dewi Ular tersebut, karena dia adalah gaib. Setelah prosesi ritual selesai, kakek tua sang juru kunci tempat tersebut pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh sang Ratu Dewi Ular kepada Parman. Apa yang disampaikan diantaranya adalah syarat dan pantangan yang harus dijaga dan dipenuhi serta dijalankan oleh Parman
agar mendapatkan kekayaan dan mengabdi pesugihan Dewi Ular. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.